Iya Kak, supaya kita tetap sehat dan kuat, apalagi di masa pandemi seperti ini. Kita harus memuji Tuhan dan tetap lebih semangat lagi Kak untuk melayani adik-adik di rumah dari sekolah minggunya Kak. Wah, benar juga ya Kak. Selain olahraga, kita juga harus rajin minum air putih dan vitamin yang cukup Kak. Biar kita tambah semangat untuk memuji Tuhan dan juga menyapa adik-adik yang di rumah agar dapat ibadah bersama-sama dengan kita. Iya dong Kak, kita harus tetap sehat dan kuat untuk memuji Tuhan. Ayo kita sapa adik-adik di rumah ya Kak. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Baik, luar biasa. Bertemu lagi di Ibadah online sekolah minggu. Adik-adik yang di rumah udah siap? Nah, kalau adik-adik di rumah sudah siap, kita angkat lagu pujian. Selamat datang semua. Ayo adik-adik, jangan malas-malasan ya, ikutin gerakan kakaknya. Selamat datang semua. Kami sangat senang di keluarga Allah. Kita bersukacita, berilah salam shalom. Sebutkan nama Krishna, kita bersukacita. Selamat datang semua. Kami sangat senang. Adik-adik, kita sudah mengawali ibadah kita dengan pujian dan sukacita. Saatnya kita mau berdoa, ambil sikap yang terbaik buat Tuhan, dan kita angkat lagu pujian Tuhanku bila hati kawanku. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ucapku dan kehendakku jadi panduku, jikalau tubuhku tak semenang dan aku tolak orang berkesan, pikiran dan tubuhku bercela, ampunilah. Adik-adik, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, buat pagi hari ini Tuhan Yesus masih memberkati kami dalam ibadah online sekolah minggu. Dimanapun kami berada ya Tuhan, kiranya kami dalam keadaan sehat dan juga sukacita ya Bapa. Tuhan, kami akan memulai ibadah kita. Kiranya Tuhan yang memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Berkati adik-adik sekolah minggu yang di rumah yang mengikuti ibadah dan juga kakak guru sekolah minggu yang melayani hari ini. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kak Kori tahu nggak sih apa yang Tuhan Yesus lakukan kalau kakaknya itu suka marah-marah, terus bicaranya nggak sopan, terus sikapnya buruk-buruk deh Kak. Waduh, itu buat hati Tuhan sedih Kak. Apalagi anak Tuhan tidak boleh marah-marah, tidak boleh berbicara yang tidak sopan, apalagi dengan orang lain yang lebih tua. Oh begitu ya Kak, Kakak Nia kan anak Tuhan, jadi harus lebih sabar dan juga bicara sopan ya Kak. Jadi adik-adik yang di rumah jangan ditiru ya yang buruknya. Tentunya Kak, karena anak Tuhan itu harus tetap sabar dan tidak boleh berbicara yang tidak sopan.
Nah, sama seperti lagu yang akan kita nyanyikan, dan ikuti gerakan kakaknya ya. Apa yang Yesus akan lakukan? Saat ku takut atau punya sikap buruk, saat ku ingin marah berpikir tak sopan, saat ku tak mau melayani dan mengasihi dan hanya memikirkan diriku sendiri, aku akan bertanya pada hatiku, apa yang akan Yesus lakukan? Nah, Kak Kokri, selain kita harus sabar dan juga berbicara dengan sopan, kita juga harus hati-hati menggunakan anggota tubuh kita, Kak. Benar Kak Kania, karena Bapa di sorga telah memperhatikan kita. Walaupun orang lain tidak memperhatikan kita, Tuhan tetap memperhatikan kita, Kak. Iya, Kak, malu dong kalau kita tidak menggunakan anggota tubuh kita dengan baik. Nah, kalau kita sudah tahu, jadi kita harus semangat memuji Tuhan. Kita angkat lagu pujian, hati-hati gunakan. Ayo adik-adik yang masih berdiri semuanya kan, ayo kita ikuti gerakan kakaknya ya. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, Tubuh. hati-hati gunakan tubuhmu. Krek krek lintong, amin. Hati-hati gunakan tubuhmu. Krek krek lintong, amin. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tubuhmu. Krek krek lintong, amin. Kak, kita akan melihat aktivitas yang disampaikan oleh Kak Tiur. Ayo Kak, kita lihat sama-sama yuk. Yuk. Hai adik-adik, kali ini kakak punya ayat hafalan loh dari Amsal 15 ayat 1. Nah, kakak ada gerakannya, ikutin kakak ya. Jawaban yang lemah lembut meredahkan kegeraman, tetapi perkataan yang kasar membangkitkan amarah. Kakak ulangi sekali lagi ya. Jawaban yang lemah lembut meredahkan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Nah, adik-adik, nanti videonya kirimkan melalui Facebook Sekolah Minggu ya. Paling lambat kakak tunggu hari Rabu. Dah. Terima kasih Kak Tiur sudah membagikan aktivitasnya. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sambil ambil sikap berdoa yang terbaik buat Tuhan dan sungguh-sungguh sambil kita angkat lagu pujian firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
lagi dengan Kak Yolanda. Nah, kali ini Kak Yolanda akan membawakan cerita firman Tuhan. Pasti adik-adik sudah rindu kan mendengarkan cerita firman Tuhan? Nah, ayo persiapkan hati dan pikirannya untuk mendengarkan cerita hari ini. Sebelumnya, ayo kita berdoa dulu ya adik-adik. Yuk, lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepalanya. Ikuti Kak Yolanda dalam hatimu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini Bapa. Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah sekolah minggu. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Bapa yang memberkati kami dalam mendengarkan, sehingga kami boleh paham, mengerti, dan melakukan firman Tuhan. Berkati Kak Yolanda yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya yang disampaikan oleh Kak Yolanda itu berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, jagai hati dan pikiran kami. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Nah, Kak Yolanda mau cerita apa ya hari ini? Sebelumnya kakak mau tanya, ada nggak ya adik-adik sekolah minggu yang sekarang nih hobi main game online? Ada nggak? Ayo ngaku, jujur aja, kakak tahu kok. Nah, karena pandemi ini pasti adik-adik malas belajar ya, kebanyakan main game ya. Nah, kali ini Kak Yolanda mau mengingatkan adik-adik sesuatu. Apa itu? Yuk kita baca di Alkitab dari Efesus, Perjanjian Baru, Efesus pasal 4 ayat 29 sampai 32. Sudah ketemu? Kakak ulangi ya. Efesus 4 ayat 29 sampai 32. Oke, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Telah mengampuni siapa? Mengampuni kamu. Kamu itu siapa? Adik-adik, mama papa, kakak, dan semua orang. Nah, adik-adik yang baik, hari ini temanya adalah aku mau berkata sopan. Ups, kakak ulangi ya. Temanya aku mau berbicara sopan. Nah, sebelumnya coba perhatikan gambar berikut ini. Ada yang marah, ada yang tersenyum. Wah, adik-adik pilih yang mana? Yang marah atau yang tersenyum? Kalau Kak Yolanda sih pilih yang tersenyum, ya enggak? Setuju kan? Iya. Nah, adik-adik di rumah ada yang suka marah-marah enggak? Misalnya nih, dia ngomongnya tuh bentak-bentak. Kalau misalnya disuruh orang tua atau kakak abangnya minta tolong, misalnya nih minta tolong ambilkan sesuatu, terus adik-adik jawabnya bentak-bentak, jawabnya males-males, iya nanti, males wah tuh adik-adik, hari ini kakak ingatkan untuk berbicara yang sopan. Contohnya apa ya kak berbicara yang sopan? Contohnya bagaimana ya kak? Nah, contohnya nih, adik-adik harus berbicara yang ramah, yang baik, lemah lembut, jangan bentak-bentak, jangan marah-marah. Misalnya orang tua minta tolong, kalian harus menjawab dengan sopan, iya ma, baik, laksanakan. Begitu, harus senyum.
harus dengan senang hati. Lalu misalnya ada orang yang mau berkenalan, misalnya ada nanya nih, "Hai Dek, namanya siapa?" Jawabnya jangan ketus-ketus, jangan cuek-cuek ya, harus ramah. "Oh, nama saya Yolanda, Pak." Seperti itu. Ya, adik-adik ya. Nah, kenapa Kak kita harus berkata sopan? Kenapa ya? Sama seperti firman Tuhan yang kita baca tadi. Kita sudah ditebus, sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Maka kita disebut manusia baru. Hah? Manusia baru? Apa maksudnya Kak? Manusia baru itu beda dengan yang lain adik-adik. Harus memancarkan kebaikan, harus melakukan yang baik di dalam kehidupannya. Baik perkataan maupun perbuatan. Ya kan? Nah adik-adik, ada 3 kata ajaib loh yang mau kakak kasih tahu sama adik-adik. Apa aja tuh? Tada! Ada kata tolong, maaf, dan terima kasih. Ketiga itu harus adik-adik ingat ya. Maaf, tolong, dan terima kasih. Kalau adik-adik ada salah, harus mau minta maaf. Ya. Lalu kalau misalnya mau minta tolong, harus pakai kata tolong. Jangan cuma suruh-suruh aja, harus ada kata tolong ya. Misalnya Kak tolong ambilkan piring gitu. Misalnya adik-adik nggak bisa ambil piring terus meminta tolong, bilang kata tolong. Dan terakhir harus mengucapkan terima kasih. Jangan lupa ya, ketiga kata ajaib itu. Nah itu adalah contoh berbicara sopan. Nah adik-adik, kakak tadi ada nanya kan, siapa yang sekarang lagi senang-senangnya main game online? Nah kakak perhatiin nih ya, kalau main game online, wah kalau lagi kalah, semuanya tuh omong kotor tuh keluar semuanya. Waduh, gimana ini? Bukannya kita anak-anak Tuhan, kita kan manusia baru, sudah ditebus, sudah diselamatkan Tuhan. Berarti kita harus berbeda dengan yang lain adik-adik. Kita harus berbicara yang sopan. Ya, kalau misalnya teman adik-adik berkata kotor, ketika main game dia bilang kata-kata yang menyakiti hati, adik-adik jangan ikuti, ya. Jangan, pokoknya jangan ikuti perkataan yang kotor. Adik-adik harus mengucapkan perkataan yang baik. Ya, walaupun kalah main gamenya ya sudah, nggak perlu ngomong kata kotor, ya kan? Tuh, karena apa? Karena kita manusia baru yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Anak-anak Tuhan harus menunjukkan sikap yang berbeda, harus lebih baik dari yang lainnya. Oke, nah sekarang sebelum firman Tuhan selesai, yuk sama-sama kita harus ingat yang Kak Yolanda sampaikan hari ini. Sama-sama ya, pakai gerakannya. Aku mau berbicara sopan. Ya, ulangi ya. Sama-sama ya, harus diingat. 1, 2, 3. Aku mau berbicara sopan. Oke, janji ya. Anak-anak Tuhan harus berbicara yang sopan. Nah, untuk orang tua yang di rumah juga, kakak guru sekolah minggu memohon bantuan supaya tetap membimbing anak-anak, mengawasi anak-anak dalam berkata-kata. Kalau misalnya anak-anak ada yang berkata kurang sopan, boleh diingatkan. Terima kasih. Sampai di sini firman Tuhan yang Kak Yolanda sampaikan. Semoga adik-adik paham, adik-adik ingat dan melakukannya di kehidupan adik-adik. Oke, yuk kita berdoa. Semuanya yang suka berdoa, lipat tangannya, tutup mata. Ya, ikuti Kak Yolanda dalam hati. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman hari ini yang sudah mengingatkan kami untuk selalu berbicara sopan kepada siapapun, kepada orang tua, teman, bahkan orang lain. Tuhan Yesus, ingatkan kami selalu firman Tuhan agar dapat kami lakukan. Terima kasih Bapa yang baik, kami mohon ampun atas setiap dosa-dosa yang telah kami lakukan. Hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus.
Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, melalui firman yang Kak Yolanda sampaikan, kita jadi lebih mengerti untuk berbicara dengan sopan. Terima kasih ya Kak Yolanda. Sama-sama. Sekarang tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Adik-adik siapkan persembahannya, dan adik-adik juga bisa sampaikan ke mama papa mengumpulkan persembahan ke rekening gereja kita ya. Ayo bersama kita angkat lagu pujian Surya Bersinar. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai, ombak menderu, terima kasih. Terima kasih seribu kepada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta. Terima kasih. Aku bahagia karena dicinta. Terima kasih. Kita tutup ibadah dalam doa. Ikuti doa kakak dalam hati ya. Lipat tangan, tundukkan kepalanya, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami sehingga kami boleh beribadah sekolah minggu. Bapa yang baik, kami sudah memuji Tuhan dengan lagu pujian, dengan gerakan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan dan juga sudah mengumpulkan persembahan. Kiranya itu semua boleh berkenan di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa juga untuk pandemi yang masih terjadi. Kiranya Tuhan mengampuni segala dosa kami dan segera memulihkan keadaan kami sehingga kami boleh beraktivitas kembali seperti biasanya. Terpujilah namamu ya Tuhan Yesus, hanya di dalam namamu kami berdoa. Haleluya, amin. Sama-sama kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Saya Riana akan menyanyikan 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati, yang makan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Halo kakak sekolah minggu, saya Prince Regar mau membacakan puisi yang berjudul Yesus Sahabatku. Ku punya sahabat yang baik hati, suka duka selalu menemani, setia selalu dengan tulus hati. Yesuslah namanya, sahabat sejatiku. Shalom kakak guru sekolah minggu.
Saya Ega, saya mau bernyanyi Senin sampai Minggu. Senin, Selasa, engkau tetap raja. Rabu, Kamis, engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Terima kasih kakak sekolah minggu dan teman-teman. Terima kasih kakak guru sekolah minggu. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Jangan lupa kirimkan ayat hafalannya ya. Kakak tunggu paling lambat hari Rabu. Jangan lupa berikan persembahannya ya. Serta mengirimkan absensi di grup web masing-masing ya. Jaga kesehatan dan ikuti terus ibadah online berikutnya. Selamat hari Minggu.